Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah hal yang baru lagi ketika kita melihat pasangan remaja putra dan putri di pinggir jalan, di kafe, di restoran, jembatan, atau di mana saja. Mereka nampak asik mengumbar yang katanya disebut sebagai sesuatu yang mesra. Itu menunjukkan betapa bahagianya mereka saling memiliki satu sama lain di balik sebuah yang katanya jalinan hubungan bernama pacaran. Tidak segan oleh mereka berdua-duaan, baik di tempat umum, bahkan di tempat yang jauh dari keramaian. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh mahramnya, dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Oh, salah jika hanya menyebut para remaja saja yang berbuat demikian, karena orang dewasa pun juga banyak yang melakukannya. Sedihnya, budaya pacaran itu bahkan sudah menancapkan akarnya pada anak-anak belia yang masih duduk di bangku sekolah dasar berseragam merah putih. Sungguh miris sekali. Sebetulnya, budaya pacaran itu adalah budaya yang asing yang masuk ke Indonesia akibat daripada globalisasi. Karena filter yang kurang, akhirnya banyak yang ikut terjerumus dalam budaya tersebut. Padahal harusnya diketahui bahwa pacaran tidak lain adalah perbuatan dosa yang ujungnya akan mendekati kepada zina yang merupakan dosa besar. Apa saja sih bahaya ketika pacaran dalam agama Islam? Islam melarang pacaran bukan tanpa sebab. Pacaran itu selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya yang kesemuanya tidak hanya akan merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Yang pertama, mendekati zina. Ini merupakan bahaya pasti yang disebabkan oleh pacaran. Laki-laki diharuskan menjaga pandangannya dari perempuan, dan perempuan pun harus sadar diri akan keberadaannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, karena pandangan pertama untukmu dimaafkan dan pandangan kedua untukmu tidak dimaafkan." Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan jika ada yang mengaku pacaran dalam jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan LDR, sama saja perkaranya. Zina bukan berarti bertemu lantas melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan pernikahan. Bahkan ketika si laki-laki mengirimkan pesan pendek kepada si perempuan, itu juga mendekati zina. Bahkan bisa jadi sudah termasuk dalam zina hati dan pikiran. Memikirkan betapa bahagianya saat mengirimkan pesan tersebut sambil membayangkan wajah satu sama lain, bertambahlah lagi dosanya. Yang kedua, menghilangkan konsentrasi. Ada yang bilang pacaran itu bisa menjadi penyemangat untuk belajar atau bekerja. Sungguh salah pemikiran yang demikian. Nyatanya pacaran itu hanya menguras otak dan membuyarkan konsentrasi. Fokus belajar justru hilang dan pekerjaan jadi terabaikan. Pacaran itu tidak mudah sebab melibatkan dua kepala, bahkan bisa 3, 4, dan seterusnya. Dengan prioritas utama adalah bagaimana caranya membahagiakan si pacar. Akibatnya,
Berbagai cara dilakukan hanya demi membuat senang satu sama lain. Rela meninggalkan pekerjaan dan membuang waktu belajar hanya demi menemani sang pacar. Berjalan-jalan jika suatu saat terjadi yang nama perselisihan, justru akan memicu stres yang menyebabkan semangat belajar menjadi hilang. Bahkan hanya dengan memikirkan si pacar saja sudah banyak menyita waktu dan membuatnya terbuang secara sia-sia. Padahal tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menumpuk dosa semata. Yang ketiga, penyebab banyak kerugian. Salah satu bagian daripada budaya pacaran itu adalah usahanya memberikan kebahagiaan bagi pasangan, padahal tanpa ia sadari itu hanya sia-sia. Rela menghabiskan waktu, uang, dan harapan hanya demi seseorang yang bahkan belum tentu adalah jodohnya. Padahal lebih baik jika waktu itu digunakan untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu uang yang digunakan untuk pergi menonton film di bioskop, makan di restoran mewah, membeli ini itu untuk pacar, disedekahkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Sedekah bahkan memberikan berkah kepada harta kita. Sedangkan pacar, percayalah, senyum dari mereka yang menerima bantuan kita jauh lebih indah dibandingkan senyuman pacarmu itu. Belum lagi jika seluruh biaya yang dikeluarkan tak jarang bukan dari penghasilan sendiri melainkan dari orang tua. Sering terjadi pada remaja. Bertambahlah beban orang tua. Kalaupun dari hasil pendapatan sendiri, tetap saja tidak benar hubungan pacaran tersebut. Karena jika memang seorang laki-laki itu bersungguh-sungguh, ia tidak akan datang ke rumah hanya untuk mengajak jalan wanitanya. Tapi lelaki yang serius akan datang ke rumah membawa orang tua atau walinya dan melamar wanita yang dicintainya tersebut di hadapan orang tuanya. Yang keempat, mengganggu kehidupan bermasyarakat. Orang yang berpacaran sering meresahkan masyarakat dan menimbulkan berbagai fitnah, terutama mereka yang sering berdua-duaan di tempat sepi. Misalnya di dalam kos-kosan sering kita mendengar adanya penggerebekan kos mesum dan menemukan banyak pasangan yang tidak sah tertangkap di dalam kehidupan masyarakat. Ini benar-benar merusak moral dan akan menjadi contoh yang teramat buruk bagi anak-anak yang melihatnya. Terkhusus bagi remaja yang sudah terjerumus dalam budaya pacaran tersebut. Berikut adalah bahaya yang semestinya mereka dan orang tua ketahui agar segera bisa meninggalkan perilaku tersebut. Juga bagi remaja yang tidak melakukannya agar semakin berhati-hati agar tidak terjerumus. Yang pertama, mudah terjerumus ke perzinaan. Seringkali remaja akan menyangkal bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Mereka akan berpacaran yang sehat katanya. Padahal tidak ada berpacaran yang sehat kecuali setelah menikah. Bagaimanapun juga pacaran adalah perbuatan dosa. Setiap manusia yang berbuat dosa, iblis adalah temannya. Sehingga kemanapun ia berpijak, akan ada iblis yang senantiasa menemani dan membisikkannya rayuan-rayuan kemaksiatan sehingga ia semakin terlena dalam berbuat dosa. Awalnya hanya pandangan, kemudian berpegangan tangan, mulai berdua-duaan, dan akhirnya melakukan yang tidak sempatasnya untuk dilakukan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar,
lidah zinanya berbicara, tangan zinanya memaksa memegang dengan keras, kaki zinanya melangkah berjalan, dan hati yang berhasrat dan berharap semua itu dibenarkan, direalisasi oleh kelamin atau digagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, melemahkan iman. Sudah dari akarnya bahwa pacaran itu dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, ada iblis yang menemaninya, meniupkan berbagai rayuan agar orang itu semakin terjerumus dalam dosa. Iming-imingnya sangat banyak, padahal kesemuanya hanya pemuas nafsu belaka. Bahkan yang awalnya tidak tergoda pun bisa saja terjerumus. Akhirnya, banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk sang pacar. Cinta setengah mati katanya, sampai-sampai cinta pada sang pemilik nyawa pun terabaikan. Setiap hari hanya mengingat wajah kekasih, namun lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Sungguh yang demikian sudah menjadi orang yang tersesat. Yang ketiga, mengajarkan kepada kemunafikan. Orang yang pacaran itu mengajarkan diri untuk menjadi munafik, berbohong ini itu hanya demi membuat si pacar senang, bahkan mengumbar janji-janji yang belum tentu bisa ditepati, bahkan tak jarang aslinya hanya bualan semata, berusaha menunjukkan sisi terbaik padahal di belakangnya saling mencela. Sering mengumbar rayuan romantis hanya agar si pacar tidak curiga, tidak hanya di hadapan sang pacar, tapi juga akan melakukan hal yang sama di hadapan orang tua. Jadilah mereka sebagai pembohong yang luar biasa. Yang keempat, mengurangi produktivitas dan minat belajar. Siapa bilang pacaran bisa meningkatkan semangat belajar? Coba pikirkan kembali ke dasarnya, bahwasannya pacaran itu adalah dosa. Selama berpacaran artinya Anda akan terus menumpuk dosa sepanjang waktu. Dari tiap-tiap yang namanya dosa tidak akan terdapat kebaikan di dalamnya. Justru sebaliknya, waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar justru lebih banyak dihabiskan bersama pacar. Uang pemberian orang tua yang semestinya dipakai untuk kepentingan pendidikan malah dipakai untuk bersenang-senang. Zaman sekarang, dedikasi tinggi kepada pacar nampaknya adalah prioritas utama dibandingkan dengan diri sendiri. Akhirnya, tak jarang banyak yang malas belajar, sering tidak mengerjakan tugas, kebanyakan berhayal, lalu ujung-ujungnya adalah keteteran dan tinggal kelas atau terlambat wisuda. Yang kelima, menjadikan hidup boros. Seringkali memberikan ini itu kepada pacar, bahkan lebih sering daripada apa yang dilakukan kepada orang tua sendiri. Padahal apa yang diperoleh dari semua itu, apakah dengan membelikan atau mentraktir sesuatu terhadap pacar, maka artinya kita berinvestasi di dalam masa depan. Justru sebaliknya, pacaran hanyalah penyebab kantong kering yang akan membuat kepala pusing hingga nanti ujung-ujungnya merengeklah pada orang tua untuk mendapat tambahan uang belanja sekaligus berpura-pura. Yang keenam, pemicu tindak kriminal. Ini mengerikan ketika mendengar berita tentang remaja yang membunuh remaja lainnya hanya karena berebut pacar. Luar biasa. Katakanlah dengan kasar bahwa mereka lebih rendah daripada hewan sekalipun. Padahal manusia memiliki akal, bukan? Apakah dengan menghilangkan nyawa orang lain maka akan berjodoh dengan pacar yang diperebutkan? Yang ada, Anda akan berjodoh dengan iblis dan bersama-sama menghuni neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau memberikan saran seperti berikut. Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian belum mampu, maka hendaklah berpuasa.
karena puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan gejolak nafsu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Ingat ya kawan, pacaran itu dosa. Demikianlah video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan inayahnya, dan semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.